Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reda dengan NIM 2102010055. Saya dari program studi Ilmu Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem regulasi dan osmoregulasi pada ikan. Yang pertama itu ada latar belakang. Sistem regulasi pada hewan laut mengacu pada mekanisme yang digunakan oleh organisme laut untuk mempertahankan keseimbangan internal mereka dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Osmoregulasi adalah salah satu aspek penting dari sistem regulasi hewan laut yang berkaitan dengan pengaturan konsentrasi garam dan air dalam tubuh mereka. Yang kedua ada struktur dan fungsi organ. Yang pertama itu ada struktur dan fungsi organ pada ginjal. Ginjal merupakan organ vital yang berperan dalam mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh hewan laut. Fungsi ginjal ada beberapa, yaitu filtrasi. Nefron menyaring darah untuk mengeluarkan limbah dan zat-zat berlebihan seperti urei dan kreatinin. Yang kedua ada reabsorpsi. Nefron mengambil zat-zat yang diperlukan seperti glukosa, air, dan ion-ion ke dalam darah. Sekresi. Ginjal mengeluarkan zat-zat berlebihan seperti garam dan asam. Dan pengaturan konsentrasi. Ginjal mengatur konsentrasi ion-ion seperti natrium, kalium, dan kalsium. Yang kedua ada struktur fungsi pada kulit. Kulit hewan laut memiliki peran krusial dalam mengatur keseimbangan air dan garam. Dan selain itu, kulit juga mencegah kehilangan air yang berlebihan. Yang ketiga ada struktur dan fungsi organ pada kelenjar garam. Kelenjar garam pada hewan laut adalah struktur khusus yang berperan dalam mengatur keseimbangan garam dalam tubuh. Fungsi utama kelenjar garam ini ada pengeluaran garam berlebihan, pencegahan kehilangan air, dan untuk mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan nutrisi. Yang ketiga ada peran hormon dan sistem regulasi. Yang pertama itu, hormon merupakan suatu zat organik yang dihasilkan oleh sistem endokrin yang akan berinteraksi dengan beberapa kondisi eksternal seperti suhu, salinitas, metabolisme, reproduksi, serta migrasi. Yang kedua ada hormon glukokortikoid. Kortisol memiliki posisi kunci dalam pengaturan keseimbangan air dan ion pada ikan toletei laut. Cara kerja hormon ini meliputi peningkatan X-hormon pertumbuhan ion Na. Yang ketiga ada hormon pertumbuhan somatotropin yang disekretkan oleh adenohipofisa, juga dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi selama periode adaptasi terhadap salinitas air. Yang keempat ada mekanisme dan contohnya. Osmoregulasi ikan air tawar. Istilah osmoregulasi mengacu pada upaya ikan air tawar untuk mempertahankan keseimbangan air dan garam tubuhnya saat hidup dalam lingkungan dengan konsentrasi garam yang rendah daripada tubuhnya. Yang kedua ada osmoregulasi ikan air asin. Osmoregulasi pada ikan air asin melibatkan upaya untuk mempertahankan keseimbangan air dan garam dalam tubuh mereka saat hidup dalam lingkungan dengan konsentrasi yang tinggi. Selanjutnya itu ada adaptasi fisiologis dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Hewan laut mengalami adaptasi yang nyata pada fungsi-fungsi fisiologis seperti osmoregulasi. Adaptasi fisiologis pada hewan laut dalam sistem regulasi dan osmoregulasi merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan internal hewan laut dalam lingkungan yang memiliki konsentrasi garam yang berbeda-beda.
Yang kedua ada pada sistem regulasi kondisi lingkungan hewan dapat berubah setiap saat. Perubahan kondisi lingkungan tempat hidup hewan dapat menimbulkan perubahan dalam tubuh hewan, sehingga hewan perlu memproses dengan cara yang tepat. Tanggapan hewan merespon terhadap lingkungannya bertujuan untuk menjaga kondisi homeostasis pada hewan. Kondisi homeostasis, kondisi lingkungan dalam tubuh yang tetap seimbang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.